Benarkah sejarah Jemaah Tabligh dari Tarekat Kristi dan Sufi-Sufi? Mari kita bedah silsilah gerakan ini dengan kacamata genealogi kritis dan sosiologi agama. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, menghubungkan Jamaah Tabligh, JT, dengan Tarekat Chisti dan Sufisme bukan sekadar klaim sejarah, melainkan bukti bahwa gerakan ini berakar pada mistisisme irasional yang dibungkus dengan puritanisme semu. Berikut analisis tajamnya dalam durasi baca sekitar 3 menit. 1. Sinkretisme terselubung, wajah sufi di balik jubah sunnah. Kritikus ekstrem berargumen bahwa Jamaah Tabligh adalah anak kandung dari Sufisme India yang sangat kental dengan Tarekat Chishti, Naqshbandi, Qadiri, dan Suhrawardi. Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandhlawi, sang pendiri, adalah seorang penganut Sufisme yang telah dibayat dalam tarekat-tarekat tersebut. Kritik, meskipun JT tampil di depan publik sebagai gerakan yang hanya bicara, iman dan amal syalih, struktur batin mereka sepenuhnya adalah struktur tarekat. Konsep ketaatan buta kepada amir adalah bentuk modern dari hubungan murid dan mursyid. Irasionalitas sufistik, praktik seperti zikir tertentu, pencarian keberkahan, tabarruk, dan penekanan berlebihan pada mimpi-mimpi spiritual, yang banyak tercatat dalam literatur mereka, adalah warisan Sufisme yang dianggap kritikus sebagai bentuk pembodohan logika yang menjauhkan umat dari rasionalitas teks agama. 2. Deobandi, radikalisme yang tersembunyi dalam mistisisme. Kritikus ekstrem melihat JT sebagai sayap populer dari Madrasah Deoband di India. Deobandisme sendiri adalah campuran antara fiqh Hanafi yang kaku dan Sufisme Chishti yang asketis. Anakronisme sejarah, dengan membawa metode abad pertengahan, keluar berjalan kaki, tidur di masjid tanpa manajemen logistik yang jelas, JT dituduh melakukan romantisme buta terhadap masa lalu. Mereka mengambil esoterisme Sufi tetapi membuang intelektualitas Sufi, menyisakan hanya rutinitas fisik yang melelahkan, namun kosong secara substansi pemikiran modern. Eksklusivisme kelompok, sebagaimana tarekat yang memiliki ritual khusus, JT menciptakan ritual organisasi, seperti 4 bulan 40 hari, yang tidak dikenal dalam Islam awal, namun dipaksakan seolah-olah itu adalah bagian dari wahyu. 3. Kritik terhadap kitab Fadhilah Amal, gudang mitos Sufi. Pusat kritik ekstrem tertuju pada kitab Fadhilah Amal karya Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandhlawi. Kitab ini dipenuhi dengan kisah-kisah karamah Sufi yang bagi kritikus dianggap sebagai distorsi sejarah. Manipulasi narasi, banyak cerita dalam kitab tersebut yang menggambarkan para Sufi melakukan hal-hal ajaib, seperti sholat ribuan rakaat atau berbicara dengan mayat. Kritikus melihat ini sebagai cara untuk menekan nalar jamaah agar mereka merasa kecil dan berdosa, sehingga lebih mudah dikendalikan oleh narasi kelompok. Ini adalah bentuk dominasi psikologis menggunakan mitologi Sufi. Referensi dan dasar kritik. 1. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Al-Qaul Al-Baligh fi Al-Tahdzir min Jama'at Al-Tabligh Ulama Madinah, yang secara frontal mengkritik akar Sufisme dan keterikatan JT pada tarekat Chishti yang dianggapnya mengandung unsur penyimpangan akidah. 2. Yoginder Sikand, The Origins and Development of the Tablighi Jama'at, seorang peneliti yang membedah bagaimana JT mengadaptasi struktur tarekat tradisional India ke dalam bentuk organisasi dakwah massa yang modern namun tetap mistis. 3. Sayyid Talib Ur-Rahman, Ad-Deobandiyah, sebuah karya yang membedah kaitan erat antara doktrin Deoband, Sufisme India, dan bagaimana Jamaah Tabligh menjadi ujung tombak penyebaran ideologi tersebut ke seluruh dunia. 4. Kritik Wahabi Salafi modern, banyak literatur dari kalangan Salafi, seperti Syekh Hamud Al-Tuwaijiri, yang menyebut JT sebagai Sufiyah Asriyah, Sufi modern, karena masih mempraktikkan konsep-konsep bayat, dan mengagungkan cerita-cerita karamah yang tidak berdasar pada hadis sahih. Kesimpulan, secara ekstrem, sejarah Jamaah Tabligh adalah sejarah repakaging Sufisme. Mereka berhasil membungkus tradisi mistik tarekat Chishti yang kuno menjadi sebuah gerakan global yang tampak sederhana. Namun bagi kritikus,
Di balik kesederhanaan itu, terdapat belenggu mental yang membuat pengikutnya lebih memuja mimpi dan kisah ajaib daripada ilmu pengetahuan dan realitas sosial.